Shalom adik-adik, apa kabar kalian semua? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat ya. Kita sudah hampir 1 tahun menghadapi pandemi seperti ini. Tapi kalian harus tetap semangat untuk ibadah online. Pasti suatu saat kita akan ketemu lagi ya. Kita tetap berdoa terus ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, Allah yang kami kenal, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami masih boleh beribadah walaupun kami ibadah online. Tapi kami percaya berkat-Mu akan Engkau turunkan kepada kami semuanya Tuhan. Berkat-Mu itu tidak akan pernah berkurang, tapi berkat-Mu itu akan selalu menyertai kami sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pada pagi hari ini. Berikan hikmat kepada kami semuanya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi seorang murid untuk mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Kami percaya Tuhan firman yang akan kami taburkan akan tumbuh di dalam tanah yang subur. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau serahkan Tuhan ibadah pada pagi hari ini. Semua yang percaya katakan amin. Nah, pagi ini Kak Yeni mau memberikan firman Tuhan kepada kalian. Judulnya adalah keteraturan dalam pelayanan ya. Pelayanan itu tidak hanya dilakukan oleh seorang pendeta ataupun guru sekolah minggu, bapak majelis, ataupun ibu-ibu penatua yang lainnya. Kita walaupun masih kecil-kecil ini bisa untuk melayani. Nah, gimana Kak caranya? Kan melayani harus di atas mimbar? Tidak ya. Melayani bisa di dalam rumah. Misalnya ibu kamu sedang sibuk, mama sedang sibuk, orang tua sedang sibuk, kamu bisa membantu. Itu salah satu melayani. Jadi nggak usah di atas mimbar. Adik kamu nangis, kamu tolong. Teman kamu sakit, kamu tengokin. Itu adalah melayani. Belajar untuk melayani ya. Kalian nggak sekolah minggu lagi, tapi kalian sudah remaja, harus belajar melayani dimanapun itu berada ya. Di dalam pelayanan di gereja itu semuanya harus diatur dengan rapi ya. Jadi harus ada aturan-aturan tertentu. Kalau ibadah nih, misalnya ada seorang pemuji, pemusik yang menyampaikan firman Tuhan, itu sudah diatur sedemikian rupa. Kalau enggak, nanti bisa berantakan, enggak akan rapi. Jadi kalau kita melayani di gereja, itu semuanya sudah diatur. Karena Tuhan suka yang tertib dan rapi. Ya. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini kita ambil di dalam Keluaran 18. Ya, buka Alkitab kalian, Keluaran 18 ayat 13 sampai 27. Ya. Kita mau baca ya, Keluaran 18, maaf. Keluaran 18 ya, maaf. Ayat 13 sampai 27. Ya, semuanya udah dapat? Kita mau membaca. Pengangkatan hakim-hakim. Keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu, dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Nah, bangsa Israel pada waktu itu dipimpin oleh seorang Musa ya. Mereka ini bangsa yang sangat besar. Kalau di Indonesia ini ada Bapak Hakim, ada Bapak Menteri, ada Bapak apalagi ya, jaksa, banyak. Tapi pada waktu dulu, pada waktu Musa memimpin, dia memimpin hanya seorang diri. Jadi kalau ada peristiwa apapun, bangsa Israel datang sama Bapak Musa, mereka harus antri. Antrinya itu enggak cuma 1 sampai 5, enggak, banyak. Karena yang memimpin hanya Bapak Musa seorang diri. Bapak Musa bertindak sebagai ya pemimpin, ya kalau dicurhati, semuanya Bapak Musa. Mereka itu harus antri dari pagi sampai malam. Dia nggak tahu dia dapat giliran jam berapa. Jadi Bapak Musa ini sangat sibuk. Ya, begitu dilihat oleh Bapak mertuanya, mertua Musa, dikatakan di sini tadi ayat 18 ya. Kita lompat ayat 18. Nanti kalian bacanya urut ya. 17 dulu. Tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu.
karena Musa hanya bekerja seorang diri. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini, sebab pekerjaan itu terlalu berat bagimu, takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi begitu dia lihat mertua Musa ini, lihat antrian yang cukup panjang itu, dia nggak, aduh kok seperti ini. Akhirnya Bapak Yitro tadi ya, mertuanya Bapak Musa tadi memberikan saran kepada Musa. Bapak Musa, kamu nggak boleh seperti itu. Kamu harus mengangkat orang-orang untuk membantu pekerjaan kamu. Ya, jadi biar kamu nggak capek, kamu harus mengangkat orang-orang dengan catatan orang itu harus takut dan taat kepada Tuhan. Percaya, dapat dipercaya, tidak boleh menerima suap. Jadi Bapak Yitro ini memberikan saran kepada Musa, kamu harus mengangkat teman-teman kamu. Pilih mereka yang taat sama Tuhan, takut sama Tuhan, dapat dipercaya, tidak mau menerima suap. Biar kamu nggak capek, biar kamu bisa fokus di dalam kepemimpinanmu, biar bangsa Israel ini secepatnya bisa sampai ke negeri perjanjian. Kalau seperti ini, kamu tidak akan menyelesaikannya dengan secara cepat. Akhirnya Musa mikir-mikir, betul juga ya. Akhirnya Bapak Musa memilih beberapa orang untuk membantu pekerjaannya. Ya. Sebuah bangsa yang besar, kamu bayangin kalau bangsa Indonesia ini dibagi berbagai kelompok, misalnya provinsi. Bangsa Israel juga seperti itu, akan dibagi beberapa kelompok menurut sukunya masing-masing. Setiap suku dikasih pemimpin, pemimpin 1, pemimpin 2 itu. Jadi dia membantu pekerjaan Pak Musa. Kalau Bapak Musa bekerja sendiri, dia tidak bisa. Di dalam gereja juga seperti itu. Kalau seorang pendeta hanya bekerja sendiri, dia yang memimpin pujian, main musik, membawakan firman Tuhan, tidak bisa. Nggak akan fokus nanti. Jadi harus ada beberapa orang yang membantu. Nah, Tuhan suka seperti itu. Segala sesuatu diatur dengan rapi, dengan tertib, Tuhan suka seperti itu. Harus ada keteraturan di dalam pelayanan. Ya, lah Kak Yeni, sekarang aku gimana kalau melayani ini? Nah, sekarang kalian kalau melayani nggak harus di gereja. Ya, sekarang lagi musim pandemi, kita harus melayani dari hal-hal yang kecil dulu. Misalnya sekolah kamu beresin itu buku-buku yang berantakan, itu sudah melayani. Ya, kamu belajar biar mendapatkan nilai yang bagus, bantu mama. Ya. Adik nangis, kamu tolong. Mama sibuk bekerja, kamu tolong. Itu adalah melayani. Kalau segala sesuatunya dikerjakan oleh mama sama papa sendiri, kalian kasihan mereka akan capek. Ya. Jadi melayani tidak hanya di gereja, tapi melayani bisa dari rumah kita masing-masing. Oke. Jadi fokus sama Tuhan. Belajar untuk melayani ya, walaupun kita itu kalian masih SMP ya, masih kecil-kecil, tapi ayo kita belajar untuk melayani. Seperti di sekolah minggu juga seperti itu. Kalau di gereja nih sekolah minggu ini, kita tahu pemimpinnya adalah Kak Lisa. Kalau Kak Lisa itu nggak dibantu oleh teman-temannya yang lain, Kak Lisa nggak akan bisa cerita di remaja, cerita di kelas kecil, belum memimpin pujian, nggak bisa cuma dilakukan oleh seorang. Tapi Kak Lisa punya beberapa teman, saling membantu, saling melayani. Itulah. Nah, kita sebagai remaja Kristen harus seperti itu, harus saling melayani di rumah, di sekitar kita, di sekolahan. Nah, kita harus belajar melayani satu sama lainnya. Kalau enggak, nanti enggak akan teratur. Ya, belajar untuk melayani. Di tengah pandemi seperti ini, ayo kita bergotong royong, saling mendoakan, saling membantu. Ya, kalau temennya ada yang sakit, kita bantu dengan doa. Kita kan sekarang nggak bisa kemana-mana, bantu dengan doa. Itu adalah sangat besar kuasanya. Ya, kalau jangan cuma berdiam diri. Sudah setahun loh Kak Yeni seperti ini, aku bosan. Semua orang akan bosan. Tapi ingat,
Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita kalau kita mau berusaha. Ya, kita harus kreatif. Apa yang akan kita kerjakan, itulah. Minta sama Tuhan hikmat biar kita nggak bosan di rumah terus. Nggak apa-apa. Suatu saat Tuhan akan pulihkan Indonesia. Suatu saat keadaan bisa berubah. Ya, sebagai ayat yang terakhir kita mau baca di Efesus 4 ayat 2. Efesus 4 ayat 2. Nanti ingat ya, kamu baca di Keluaran tadi ya. Bapak Musa bekerja tidak sendirian. Dia punya beberapa teman untuk membantu pekerjaannya agar pekerjaannya itu cepat selesai. Ya, di rumah kamu juga seperti itu, bantu mama ya. Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Saling membantu itu yang diperlukan, seperti Bapak Musa. Bapak Musa dibantu oleh banyak teman-temannya. Akhirnya pekerjaan itu selesai. Ya, jadi dia nggak kecapean, nggak lelah. Nah, kita sebagai remaja Tuhan seperti itu, harus itu saling membantu. Ya, biar segala sesuatunya itu rapi. Kalau pekerjaan rumah ini misalnya di rumah kamu, rumahnya berantakan, pasti nggak suka. Rumahnya kotor, kamu nggak suka. Tapi kamu, ayo kita belajar saling membantu, biar segala sesuatunya itu rapi dan bersih. Ya, memang firman Tuhan pada pagi hari ini sangat sederhana, tapi jangan menganggap remeh. Ya, kita belajar untuk melayani. Kita mau hidup lebih baik lagi. Ya, kita mau berdoa saling membantu, saling mengasihi satu sama lain. Ya, saling menjaga satu sama lain, saling mengasihi. Kamu percaya, berdoa, negeri ini pasti cepat akan dipulihkan oleh Tuhan. Ingat ya, saling membantu, saling melayani dan saling mengasihi. Itulah firman Tuhan pada pagi hari ini ya. Firman Tuhan cukup sekian. Kita mau berdoa selama seminggu ini biar Tuhan selalu berikan kesehatan. Yuk kita amin, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Walaupun firman-Mu ini sangat singkat, tapi kami percaya Tuhan, firman-Mu akan tumbuh di dalam tanah yang subur. Kami mau Tuhan untuk saling membantu. Kami mau Tuhan untuk saling melayani, saling mengasihi Tuhan. Karena kami percaya Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kami. Kami mau Tuhan berdoa untuk saudara-saudara kami, untuk teman-teman kami yang saat ini sedang kena COVID. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, pandemi ini akan cepat berakhir, pandemi ini akan cepat berlalu. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan pulihkan negeri ini, Tuhan akan pulihkan Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati sekolah kami selama seminggu ini. Dengan siapa kami bergaul, dengan siapa kami bercakap-cakap, jadikan kami berkat untuk orang lain. Berkati orang tua kami, berkati pekerjaannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap anak-anak kelas remaja Tuhan. Satu persatu Tuhan, jamah Tuhan, berkati mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau serahkan mereka semuanya. Halaukan dan jauhkan dari mara bahaya apapun, sakit penyakit apapun. Berikan kesehatan selalu kepada mereka. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.